Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal muhibbul lughatil arabiyyah, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair was sihah wal afiyah. Para pencinta bahasa Arab sekalian, kita bertemu lagi dalam seri ilmu nahwu dan kali ini kita akan membahas tentang tema isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah ini adalah pembagian dari isim itu sendiri, dari kata benda dalam bahasa Arab. Dan ini mungkin tidak kita temukan secara khusus dalam struktur bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan ini adalah salah satu dari khasais al-lughah al-arabiyyah, yaitu karakter masing-masing bahasa, termasuk karakter di sini adalah karakter ciri khusus bahasa Arab. Dan mari kita mulai untuk pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifah itu. Isim berdasarkan tentu dan tidak tentunya terbagi dua, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Kita sekarang akan memahami bersama-sama tentang pengertian isim nakirah. Apa yang dimaksud isim nakirah? Al-ismun nakirah huwa kullusmin yadullu ala ghairi muayyan. Yang dimaksud isim nakirah adalah setiap isim, setiap kata benda yang menunjukkan pada makna yang tidak tentu atau bersifat umum. Sekali lagi, al-ismun nakirah huwa kullusmin yadullu ala ghairi muayyan. Isim nakirah adalah setiap isim atau kata benda yang menunjukkan pada makna yang tidak tentu atau masih bersifat umum. Contoh katanya adalah insanun. Kata insanun ini menunjukkan makna masih umum atau belum spesifik, belum tentu. Asadun, singa. Maknanya pun atau kata ini menunjukkan pada makna yang masih umum atau belum tentu. Zahratun, bunga. Kata ini pun masih menunjukkan pada makna yang masih umum, belum menunjukkan kepada jenis, kepada bunga tertentu. Oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan isim nakirah. Dan tentu saja ada beberapa tanda yang kalau kita identifikasi akan lebih jelas apa yang dimaksud isim nakirah. Ciri-ciri isim nakirah. Ciri pertama bahwa isim nakirah ini adalah memiliki tanwin. Contoh katanya insanun, asadun atau asadan, zahratun atau zahratin. Semua yang bertanwin itu bisa kita identifikasi sebagai isim nakirah. Namun, dalam beberapa kasus kata, misalkan pada isim alam atau nama, ada yang bertanwin. Tetapi ia tidak termasuk isim nakirah, melainkan ia termasuk isim ma'rifah. Contoh katanya, misalkan Hindun, Amrun, Zaidun. Ketiga kata ini diakhiri dengan tanwin. Namun, ia tidak termasuk isim nakirah. Kenapa? Karena dari aspek nama, Hindun ini merupakan nama seseorang. Amr juga sama, Zaidun juga sama. Ketiga nama tersebut tidak termasuk isim nakirah walaupun memakai tanwin karena ia merupakan nama. Berbeda halnya dengan kata insanun. Ini adalah isim yang masih memiliki makna umum, manusia. Berbeda dengan Hindun, Amrun, Zaidun. Sama dengan kalimat asadun, asadan, asadin, zahratun, zahratan, zahratin. Semuanya masih bertanwin dan jika kita lihat masih belum menunjukkan pada suatu mana yang sudah tentu. Tanda kedua adalah tidak diawali dengan alif lam. Nah, ini adalah kelanjutan dari tanwin bahwa isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang bertanwin tentu saja tidak akan diawali dengan alif lam.
Karena alif lam nanti kita akan temukan dalam ciri isim ma'rifat adalah sebagai ciri isim ma'rifat. Berbeda dengan isim nakirah. Kalau isim nakirah bertanwin, tentu saja ia jangan diawali dengan alif lam. Karena alif lam dan tanwin itu tidak akan pernah berada pada satu kata yang sama. Misalkan kalimat al-insanun itu tidak diperbolehkan. Kalau memakai tanwin berarti alif lam tidak ada. Kalau memakai alif lam berarti tanwin pun tidak ada. Jadi harus al-insanu atau insanun. Dan dalam hal ini kita sedang membahas isim nakirah, maka untuk isim nakirah, isim tersebut diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Contoh kalimat atau kata yang lain, talibun, madrasatun, masjidun, mal'abun. 4 kata ini meskipun tidak dituliskan tanwinnya, tapi kita bacakan dengan tanwin, talibun. Kenapa? Karena tidak diawali alif lam. Dan ini merupakan isim nakirah. Madrasatun. Tidak diawali alif lam, berarti otomatis kita baca dengan tanwin. Masjidun. Tidak diawali alif lam, dan secara otomatis kita menggunakan tanwin. Begitupun mal'abun. Para pencinta bahasa sekalian, kita lanjutkan ke isim ma'rifah. Apa yang dimaksud isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah al-ismul ma'rifatu huwa kullu ismin yadullu ala muayyan, adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang sudah tentu atau sudah khusus. Contohnya Muhammadun. Muhammadun ini adalah nama seseorang. Maka kalau sudah menjadi nama termasuk kepada isim ma'rifah. Al-insanu. Nah, lihat di sini ada diawali dengan alif lam. Oleh karena itu tidak termasuk lagi isim nakiroh. Karena isim nakiroh itu tidak diawali lam dan diakhiri dengan tanwin. Berarti di sini pun tidak diperbolehkan untuk membaca dengan tanwin. Al-insanu. Hadal asadu. Ada juga hada. Kata hada ya. Dan juga di sini ada alif lam. Zahratul bunafsaj. Nah ini ya, bunga violet. Asalnya zahrah, bunga secara umum. Tetapi karena ada kalimat yang lain yang membuat dia menjadi khusus, maka ini termasuk isim ma'rifah. Kita lanjutkan. Isim ma'rifah terbagi kepada 7 macam. Berbeda dengan isim nakirah yang hanya satu macam saja ya. Nah, apa saja dari atau yang termasuk pada isim ma'rifah itu? Yang pertama adalah isim dhamir. Nah, isim domir adalah isim ma'rifah yang mabni. Ismun ma'rifatun mabni. Jadi isim ma'rifah yang mabni ya dulu alal mutakallim au mukhatab au ghaib, yang menunjukkan pada orang pertama atau yang berbicara, au mukhatab lawan bicara atau orang kedua, au ghaib menunjukkan pada orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Kalau mutakalim contohnya ana, nahnu. Kalau mukhatab berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau ghaib berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semua yang ada pada isim domir berarti itu termasuk isim ma'rifah. Baiklah, kita lanjutkan kepada nomor kedua dari isim ma'rifah, yaitu isim alam atau nama. Apa yang dimaksud isim alam? Dalam definisi, al-alamu ismun wudi'a li ta'yini syahsin au makanin au syai'in bidzatihi. Yang dimaksud isim alam adalah isim untuk menentukan seseorang atau tempat atau sesuatu dengan zatnya. Contohnya Muhammadun, Aisyatu, Al-Maghrib. Muhammadun adalah menunjukkan sebuah nama. Nama Muhammad. Aisyah sama maknanya adalah nama Aisyah. Al-Maghrib ini mungkin sebuah daerah di Afrika ya, Maghribi. Lubnan, Libanon.
Makkah, Dimashq, Dimashq itu Damaskus ya, An-Nil, Sungai Nil. Nah, semuanya ini adalah menunjukkan kepada nama. Namun kita lihat, karena untuk isim alam itu ada pembagian. Nah, isim alam terbagi kepada tiga ya. Satu, isim alam kunyah. Apa yang dimaksud isim alam kunyah? Wahwa kullu murakkabin yubda'u bi ab au au ibn. Yaitu setiap murakkab itu adalah susunan dua kata isim atau dua kata benda yang diawali dengan kata ab atau atau ibn. Contohnya Abu Bakar, Ummu Kulthum, Ibnu Sina. Nah ini ya dinamakan dengan kunyah. Di bahasa Indonesia juga kita temukan ya untuk menyebutkan seseorang bisa dengan menyebutkan atau menyebutkan anaknya gitu ya. Eh, Misalkan namanya Bakar, maka ketika menyebut bapaknya menjadi bapaknya Bakar. Namanya, nama anaknya Kulsum, ibunya dinamakan Ummu Kulsum gitu ya. Selanjutnya adalah isim lakob. Isim lakob ini atau isim alam lakob adalah gelar ya kalau di bahasa kita itu. Wahwa ma asy'ara bisifatin limusammah, yaitu isim yang disifati atau dinamai dengan sifatnya itu ya. Contohnya al-ma'mun, al-mutanabbi, al-jahid. Al-ma'mun sifatnya itu yang dibuat aman gitu ya, yang dibuat aman, al-ma'mun. Al-mutanabbi, orang yang uh, kenabi-nabian atau mengaku nabi gitu ya, al-mutanabbi. Al-jahid. Nah, al-jahid ini sifatnya itu menonjol atau kalau pada mata itu melotot gitu ya, al-jahid. Untuk isim lakob ya. Selanjutnya adalah isim alam isim. Nah, isim alam isim ini wahwa ma laisa kunyah au laqaban. Adalah bukan kunyah juga bukan laqab dan ini terdiri dari tiga. Satu isim alam mufrad. Contohnya kalimat yang nama asli biasanya gitu ya. Ali, Maryam, Tunis misalkan. Yang kedua adalah isim alam murakkab idhafi atau murakkaban tarkiban idhafi. Nah, dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya Abdul Wahhab, Abdul Ghaffar, Kafruziyat. Abdul Wahhab terdiri dari Abdun dan Al-Wahhab disatukan didapatkan menjadi Abdu Wahhab. Ini kita ketahui Abdu mudhof, mudhof itu tidak ada alif lam, tidak ditanwin juga ya untuk mudhof dan yang mudhof ilaihnya itu boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin, harkat atau jar i'rabnya itu harus dalam keadaan jar ya. Abdul Wahhabi, Abdul Ghaffari, Kafruziyati gitu ya. Yang ketiga adalah isim alam tarkib atau murakkab mazji. Contohnya Bursaid atau New York. Nah, New York ada dua kata ya. Ini namanya isim murakkab mazji. Selanjutnya, yang keempat dari isim ma'rifah adalah isim mausul atau kita maknai sebagai kata sambung. Nah, al-ismul mausul ismun ma'rifatun yadullu ala muayyan biwasitati jumlatin ba'dah tusamma silatul mausul. Yang dimaksud isim mausul adalah isim ma'rifat yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu dengan perantaraan jumlah. Jumlah ini kalimat ba'dahu setelah isim mausul tersebut. Itu sama yang dinamai silatul mausul, silah mausul. Nah, ini kata isim mausul itu sendiri adalah alladzi, allati, ya, alladzina, allati, alladani, allatani, man, ma, itu termasuk isim mausul. Nah, kita ambil contoh dalam sebuah kalimat misalkan ja'alladzi nasarani amsan. Telah datang yang menolong saya kemarin.
Nah, alladzi ini isim mausul. Alladzi ini adalah isim mausul yang berarti itu adalah isim ma'rifat. Telah datang orang yang menolong saya kemarin. Nah, jadi ini adalah isim mausul. Selanjutnya nomor 5 adalah isim ma'rifah dengan alif lam atau al-mu'arraf bi alif walam. Huwa kullusmin nakiratin dakhalat alaihi alif walam fasara ma'rifah. Itu setiap isim nakiroh yang masuk kepadanya alif lam maka akan menjadi isim ma'rifah. Contoh kata adalah ar-rajul, asalnya rajulun. Rajulun itu isim nakiroh, masuk alif lam jadi ar-rajulu. Rajulun laki-laki, ar-rajulu laki-laki itu. Al-hadiqatu, asalnya hadiqatun, dimasuki alif lam maka berubah menjadi isim ma'rifah, ya. Hadiqatun taman, al-hadiqatu taman itu. Saifun pedang, as-saifu pedang itu. Qalamun pulpen, al-qalamu pulpen itu. Nah, ini perubahan dari isim ma'rifat, isim zohir yang nakiroh asalnya, berubah menjadi ma'rifah dengan menambahi di awalnya dengan alif dan lam, ya. Selanjutnya yang keenam adalah idhofah ke isim ma'rifah. Maksudnya, isim ma'rifah ini asalnya isim nakiroh, tetapi diidhofatkan kepada isim ma'rifah. Kita lihat pengertiannya dulu ya. Al-mudhaf ila ma'rifah ismun nakiratun iktasabat ta'rif min idhafatihi ismi ila ismin ma'rifah. Yang dimaksud dengan al-mudhaf ilal ma'rifah adalah isim nakiroh yang mendapatkan ma'rifatnya itu min idhafatihi karena mengidhofatkan kepada isim ma'rifah. Contoh kalimatnya adalah kitabut tarikh, buku sejarah. Asalnya kitabun, buku saja, umum. Tetapi kemudian diidhofatkan kepada at-tarikh. At-tarikh ini menjadi kekhususan untuk kata kitab, ya. Jadi menjadi khusus kata kitab ini karena diidhofatkan kepada at-tarikh. Kitabut tarikhi. Ya, itu yang dimaksud dengan idhofat. Nah, perlu Anda ketahui dalam mengidhofatkan ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, ya. Kitabu mudhof, at-tarikhi mudhofun ilaih. Ini untuk mudhof tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, dan untuk mudhof ilaih boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin, tapi harakatnya ataupun i'rabnya nanti harus jar, ya. Kitabut tarikhi. Nah, seperti itu ya untuk al-mudhaf ilal ma'rifah. Selanjutnya yang terakhir dari pembagian isim ma'rifah adalah munada maksud, ya. Munada itu yang dipanggil, al-maksud yang sudah atau yang sudah dimaksud, ya, yang dimaksud. Contoh kalimatnya misalkan atau kita lihat dulu pengertiannya. Ismun nakiratun iktasabat ta'rif min qasdihi bin nida. Yang dimaksud al-munada al-maksud adalah isim nakiroh yang mendapatkan ma'rifatnya itu iktasabat ta'rif min qasdihi bin nida, yaitu dengan memaksudkan kepada seorang dengan panggilan, ya, dengan panggilan. Nah, contoh kalimahnya ya ba'i'u, ya mudarrisu, ya talibu. Harus diingat bahwa pada kalimat munada maksud ini adalah i'rabnya mabni dhammah, ya. Jadi tidak lagi ya ba'i'un, ya, tetapi ya ba'i'u karena ini munadanya munada maksud, sudah termaksud, sudah ada gitu ya, karena memanggil orangnya ada mungkin di hadapan kita. Ya ba'i'u, asalnya ba'i'un nakiroh, ya, karena ada ya, sekali lagi karena ada ya dipanggil orangnya sudah termaksud, maka ini di mabni dhammahkan. Ya mudarrisu, hei bapak guru. Ya talibu, hei murid, hei siswa, ya. Baiklah,
Kita simpulkan apa yang kita bicarakan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. Kita ketahui bahwa isim berdasarkan tentu atau tidak tentunya, ta'yin wa tankir, ya. Terbagi dua, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan pada makna yang belum tentu, ya, yang masih umum. Nah, contohnya insanun. Insanun ini adalah isim nakiroh dan ini tandanya dengan tanwin, ya, tidak boleh pakai alif lam. Sekali lagi isim nakiroh tandanya ditanwini walaupun tidak terlihat ada tanwin, tapi karena tidak ada alif lam itu ditanwinkan saja bacanya. Insanun, asadun, zahratun. Zahratun bunga, masih umum maknanya itu. Bunga apa? Tidak ada penjelasan, ya, tidak ada khususan. Yang kedua adalah isim ma'rifah. Sekali lagi isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan kepada yang sudah khusus, tidak umum lagi, ya. Contohnya Muhammadun, ini nama seseorang gitu, ya. Nama seseorang itu sudah menunjukkan pada eh, ya sudah tentu itu, ya. Nah, isim ma'rifah terbagi tiga. Satu isim domir, yaitu isim yang menunjukkan kepada kata ganti, ya. Orang pertama mutakalim, orang kedua khotob, orang ketiga gaib, ya. Huwa, huma, hum, ana, nahnu, anta, anti gitu, ya. Yang kedua adalah isim alam, nama yang tadi itu. Setiap nama karena sudah menunjukkan kepada yang sudah tentu baik nama orang atau tempat itu namanya isim alam, berarti itu pun termasuk isim ma'rifah. Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan hada, hadihi, ya, ini, dalika, tilka, itu. Yang keempat adalah isim mausul, ya. Isim mausul itu alladzi, allati, alladina, itu termasuk pada isim nakirah. Yang kelima al-mu'arraf bi-al, yaitu yang dimarifatkan dengan dimasuki alif dan lam. Contohnya ar-rajulu, asalnya rajulun isim nakirah, laki-laki secara umum, tetapi karena ada alif lam ar-rajulu jadi laki-laki itu. Yang keenam al-mudhaf ilal ma'rifah, yaitu yang diidopatkan kepada isim ma'rifah, ya. Contoh kalimatnya kitabut tarikhi, asalnya kitabun nakirah, tapi karena diidopatkan kepada at-tarikhi yang sudah ma'rifat, maka kitabun ini maknanya berubah, tidak lagi umum, menjadi lebih spesifik, buku sejarah. Nomor ketujuh al-munada, al-munada, al-maqsud. Munada maksud, contoh kalimatnya seperti tadi, ya. Ya rajulu, ya talibu. Demikian para pencinta bahasa Arab sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.